kasih hari ini kalian sudah hadir untuk belajar fisika atau IPAS hari Sabtu tanggal 14 bulan 10 atau Oktober 2023. Semangat! SMK bisa! SMK bisa! Terima kasih. Kita mulai pada hari ini karena kita semua adalah umat yang beragama. Ketua kelas tolong pimpin doa untuk berdoa bersama-sama. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut teman dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Di sini untuk hari ini kita belajar materi IPAS, yaitu tentang energi terbarukan. Jadi di sini saya akan memulainya. Tapi sebelum mulai, saya ingin bertanya kepada Anda semua. Pertanyaan saya di sini begini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi mati-matian, sering terjadi pemadaman listrik. Kira-kira itu menjadi permasalahan tersendiri nggak di rumah? Atau di sekolah? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena apa? Kita membutuhkan namanya energi listrik, baik itu masak, terus untuk nyetrika, untuk segala macam sekarang membutuhkan energi listrik. Terus bagaimana kalau seandainya lampu atau listrik mati yang dari PLN? Apakah ada alternatif lain? Sedangkan kita membutuhkan misalnya alternatif lain banyak menggunakan genset atau diesel, ya kan? Itu membutuhkan energi dan membutuhkan biaya yang besar. Bagaimana caranya? Atau kita berpikir bahwa kita mendapatkan suplai listrik atau energi listrik, tetapi menggunakan sesuatu yang ada di sekitar kita. Di sini mari kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya ada namanya kuis untuk sebelum mulai pelajaran. HP-nya bisa dibuka semua. Sudah kirim semua? Ya, masuk. Dinda 4, 5 4 3 2 1. Konsentrasi soal di depan, ya. Saya kunci. Secepatnya. Jawabannya ada di kalian. Bagaimana energi surya disimpan digunakan pada malam hari atau saat cuaca buruk? Nomor yang jawab, salah satu dua.
energi dan perubahannya. Ya, perhatikan kalian manfaatkan ini. Nanti akhir sesi ada soal, kalian mengerti dan dapat hadiah plus energi dan perubahannya. Apa itu energi? Yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Kalau di buku-buku biasa tertulis seperti itu, ya kan? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Tetapi secara umum, kalau kalian misalkan yang tukang main game, ya kan? Ada yang biasa main game, energi itu apa? Kekuatan, ya enggak? Sambil teriak-teriak kalau main FF itu, sampai energi habis. Akhirnya cari energi. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah energi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sistem sel surya, pembangkit listrik, tenaga nuklir, hidro, energi angin, dan bioenergi. Peserta didik dapat mendeskripsikan proses instalasi panel surya. Peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan tenaga mikrohidro dalam energi. Untuk itu kita lanjut dulu materinya. Konsep energi. Misalkan begini, energi atau lilin menghasilkan energi apa? Panas. Kalau nggak percaya pegang. Kamu nyalakan lilin pegang, pasti panas. Lalu baterai merupakan salah satu energi apa? Itu energi kimia, menghasilkan energi listrik. Makanya kalau baterai kalian buka ke dalamnya ada serbuk kimia, ya, itu menghasilkan listrik. Yang ketiga apa ini? Nuklir. Ini asing di kita ya, walaupun saya mendengar, cuman kalau tenaga nuklir di daerah kita belum ada. Di sini ada 3 penghasil energi, ya. Yang pertama apa? Minyak bumi. Terus batu bara. Terus sumber energi nuklir. Yang pertama minyak bumi. Itu yang kita ambil di dalam dasar bumi adalah minyak mentah. Lalu batu bara. Minyak bumi apakah langsung bisa dipakai? Tidak. Batu bara langsung bisa dipakai? Tidak juga. Lalu nuklir. Tidak usah kita berpikir sampai nuklir dulu ya. Kita berbicara yang mudah-mudah saja, yang dari apa, yaitu minyak bumi. Jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghasilkan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan. Sumber energi terbarukan tidak akan habis karena sumbernya alami. Contoh sumber energi terbarukan adalah cahaya matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Penggunaan sumber energi terbarukan berfungsi dan tidak menghasilkan polusi udara seperti energi tak terbarukan. Supaya kita tahu contoh sumber energi terbarukan, berikut ini contoh sumber energi terbarukan. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena kemampuan minyak, yaitu melalui air dari permukaan tinggi ke yang lebih rendah. Sumber energi dari air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan cincin air dan pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Cahaya matahari
Cahaya matahari atau surya juga bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energy dengan sebuah alat yang disebut panel surya. Panel surya ini bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan jadi bentuk energi lainnya. Salah satunya adalah listrik. Angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin bisa dimanfaatkan untuk mengubah angin menjadi energi gerak dan kemudian jadi energi listrik. Jenis energi ini hampir bisa dilakukan di seluruh dunia karena angin ada di seluruh dunia. Panas bumi. Jenis energi yang satu ini asalnya dari dalam bumi bumi yang panas. Teknologi panas bumi atau geothermal biasanya dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif. Biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari bahan organik yang asalnya dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Biasanya asalnya dari limbah sisa nabati yang tidak terpakai, seperti jagung, kopi, atau ikan laut. Hasil pengolahan ini bisa dijadikan bahan bakar pengganti minyak. Gelombang laut. Pasang surut air laut juga bisa menjadi sumber energi terbarukan yang diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari gelombang laut ini adalah turbin. Turbin pembangkit listrik ini hanya bisa diletakkan di laut yang memiliki ombak besar. Oke, dari tayangan video tadi kalian bisa menyimpulkan tadi ada KPD aktivitas itu yang Bapak bagikan. Kalian bisa kerjakan. Ya, tadi ada temanmu beberapa orang yang masuk kan? Ya, semoga pertemuan berikutnya beliau masuk. Yang sakit cepat sembuh, yang kurang rajin supaya jadi rajin. Nah, di sini kalian bisa tulis kelompok ya, nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, praktek KJ. Lalu tujuannya di sini yang pertama kalian bisa membedakan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan ya. Menemukan solusi penerapan konservasi energi. Yang ketiga, menyajikan infografis solusi penerapan konservasi energi. Di sini ada kegiatan 1, ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Pada RKPD ada gambar makanan, minyak bumi, minyak sawit, air, batu bara, matahari. Di situ ada tabel pengamatan. Yang pertama sumber energi, nanti yang berikutnya itu sumber energi terbarukan atau tidak terbarukan. Setelah itu kalian kerjakan yang halaman terakhir. Berdasarkan hasil analisis kalian, jelaskan perbedaan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Nomor 2, apakah energi yang sering kita gunakan semakin lama akan susah didapat? Yang ketiga, menurut hasil diskusi kalian, apakah ada alternatif untuk menghasilkan energi yang ada di sekitar kita yang bisa digunakan? Berikan contoh dan model penggunaannya. Kalau kalian ada ini cari referensi, kalian bisa buka internet ya, di komputer, satu orang operasikan, kalian diskusikan sama-sama, lalu kalian catat. Bisa? Buka brosur tahu? Bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla. Ada
yang lapar itu namanya kekurangan energi ya. Silakan Anda kerjakan di sini. Manfaatkan sumber yang ada, yaitu internet dan fasilitas yang ada. Silakan. Jadi sumber yang ada itu coba kalian cari di Google tentang energi terbarukan ya. Energi terbarukan, cari. Sudah kan? Kalian cari di HP, yang ada diskusi Jadi ini namanya siapa? Hah? Siapa? Romanti. Jimmy. Hah? Biasanya nggak pakai AC ya. Kita kasih waktu 30 menit ya. Siap. Ya dapat. Yang lebih aktif cewek-ceweknya, cowok-cowoknya tukang ini lagi.
Untuk menjawab, untuk membedakan ya mana yang terbarukan dan tidak terbarukan, itu kalian harus tahu sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apa itu energi yang dapat diperbarui? Contohnya apa saja? Energi yang tidak dapat diperbarui itu apa saja dan contohnya apa saja? Oke, coba kelompok 1 hasil diskusinya disampaikan, satu orang sampaikan berdiri di situ. Coba sampaikan. Sekarang Yang 3 soal. Diri di sini. Iya. Yang lain perhatikan. Bagi teman saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang keras sedikit ya suaranya. Nomor 1, berdasarkan hasil analisis kalian, jelaskan perbedaan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Jawabannya, sumber daya terbarukan dapat diperbarui secara alami, sedangkan sumber daya tidak terbarukan tidak dapat diperbarui, maka ketika habis tidak dapat digunakan lagi. Contoh energi terbarukan adalah biomasa, air, tenaga surya, biogas, dan minyak sawit. Contoh energi tak terbarukan, batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Soal nomor 2, apakah energi yang sering kita gunakan semakin lama akan semakin susah didapat? Jawabannya iya, jika kita terlalu berlebihan menggunakannya. Solusinya adalah membuat alternatif energi, misalnya menggunakan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga udara, atau mengolah kotoran hewan menjadi gas. Soal nomor 3, menurut hasil diskusi kalian, apakah ada alternatif untuk menghasilkan energi yang ada di sekitar kita yang bisa digunakan? Berikan contoh dan model penggunaannya. Energi panas matahari, contohnya energi panas matahari bisa digunakan untuk memiliki rumah atau berbagai macam alat elektronik. Ada juga energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincirannya, sehingga menghasilkan energi listrik. Energi biomasa bisa digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Kelompok 1, terima kasih sudah memberikan hasil pekerjaannya. Cukup atau semacamnya, maklum kita jarang sekali kalian selama ini belajar dengan model diskusi. Oke, hari ini nanti yang lain dikumpulkan jadi satu, ya. Jadi hasil diskusinya kalian kita akan nanti dikumpulkan akan bapak nilai. Di sini kita akan tes lagi, ya. Akan tes untuk tes. Tadi di awal kita sudah bertes, tes awal. Kami juga hasil dari kalian tadi diskusi mendapatkan hasil atau enggak akan kita coba, ya. Nah di sini kalian buka HP-nya masing-masing. Kerja paling cepat, paling benar, paling benar.
Pilihnya 6702347. Yang pertama salah nama. Terus satu orang, Ferry. Yang lain? Ada 5 orang. Naita, Mewas, 7, 8. Sudah? Kalau sudah saya tutup, saya kunci, sudah nggak bisa orang lain menggunakan. Sudah semua? Ada yang belum? 13. Masih ada lagi? Ya. Terbarukan. Dari perasaan yang berasal dari materi dan yang berasal dari apa ini? Satu orang menjawab A, 13 orang menjawab B, 2 orang menjawab D. Nomor 2. Oh, cek urutan pertama siapa? Zeti. Nomor 2 Benar. Pelatih. Aslinya podium. Juara 3 Zeti. 2 Devi. 1 Junia. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya. Kenapa tadi pagi Bapak belum absen? Karena apa? Karena cuacanya kurang baik, sehingga siapa tahu ada yang terlambat di akhir pelajaran, lalu Bapak dia harus siapa saja yang tidak hadir. Nanti di sini Bapak checklist. Ada beberapa mahasiswa yang hadir ya. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh, yang malas menjadi rajin, yang sudah rajin semakin rajin. Pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah perubahan energi. Nanti pertemuan pada hari Kamis, ya, Kamis pagi bertempat di sini, masih belajar yang sama. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Bisa kan? Bisa. Bisa kan? Bisa. Terima kasih.